Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam konsepsi bernegara, nanti kita bahas bagaimana hebatnya seorang Soekarno memainkan peran ini. Hanya satu Papua saja itu bisa menghidupi 100 tahun dunia. Tahun 2022, hasil tambang nikel saja transaksinya itu 15.000 triliun, hanya nikel saja. Dan tahun 60-an itu Indonesia disebut sebagai macan Asia. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah masyarakat pun juga akan lebih baik. Bagaimana buruh kita termarginalkan, bagaimana tanah-tanah adat kita dirampas. Ini kalau ada Bung Karno nangis gitu ya, kondisi bangsa kita. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita semua hormati, abang kita, guru kita, babe kita, Bapak Mukhtar Muhammad. Walaupun saya lama di Batam, tapi nama beliau harus sampai ke Batam. Soekarno sejati, Marhaini sejati. Dan makanya ketika Pak Yusuf Pulegur mengundang saya untuk hadir di sini, ini sebuah kehormatan bagi saya. Tepuk tangan untuk Pak Mukhtar Muhammad. Dan juga dua Srikandi kita, Bu Kutala Dewi, Bu Sri Utari, ada juga Bang Sitorus tadi, Pak Dr. Budi, Pak Yusuf Pulegur. Ini banyak para tokoh di sini yang saya lihat pada malam hari ini wajahnya penuh kerinduan dan optimisme bersama-sama untuk menghantarkan kembali Bapak Mukhtar Muhammad untuk memimpin Kota Bekasi. Setuju? Merdeka! Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita nggak banyak-banyak ya Bang ya. Kalau mengenai Trisakti di sini, jangan-jangan saya seolah menggarami laut itu, ngajari diperenangkan nggak mungkin, atau ngajari tentara berbaris. Ini para ahli-ahli di sini Pak. Tapi sesuai judul yang diberikan kepada saya oleh Pak Yusuf Pulegur itu tentang bagaimana Trisakti, implementasi Trisakti era Pak Karno dan sampai sekarang itu dalam perspektif geopolitik dan geostrategi negara kita hari ini. Nah ini sangat penting karena di Lemhanas ini atau di sekolah-sekolah kininya sampai saya ngajar di Sesko, di Sespinti, ini masalah geopolitik geostrategi ini sangat penting. Pemahaman sederhana dari geopolitik dan geostrategi ini adalah kalau geopolitik itu ruang hidup, Lebensraum, ruang hidup secara makro. Sedangkan geostrategi itu adalah cara kita atau strategi kita bertahan dalam ruang hidup itu. Kalau ruang hidup secara makro bernegara, ya bagaimana kita secara konsepsi bernegara, di situ ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah yang dan hukum, ya, mempertahankan kehidupan bernegaranya, ya, supaya selalu tetap survive, eksis, dan berkelanjutan. Atau secara mikronya, kita pribadi pun, baik itu secara pribadi, individu, keluarga, ormas, atau partai politik pasti juga mempunyai geopolitik dan geostrategi sendiri-sendiri. Kita hidup di sebuah ruangan politik, ruangan kehidupan sosial politik yang tentu di situ pasti ada tantangan, di situ ada hambatan, ada situ ada tantangan dan ancaman. Kalau dalam istilah kita lemah itu ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, karena kita bersama-sama, baik secara individu dan bersama-sama itu mempertahankan ruang hidup itu untuk tetap eksis. Nah, maka ini penting. Karena apa? Dalam konsepsi bernegara, nanti kita bahas bagaimana hebatnya seorang Soekarno memainkan peran ini. Dalam konsepsi bernegara kan sekarang ada lebih 204 negara kita di dunia, Pak. Tidak ada satupun negara yang bisa berdiri sendiri, sehebat apapun negara itu pasti juga membutuhkan negara-negara lain. Nah, dalam hubungan ini tentu ada kompetisi.
Ada negara yang sumber daya alamnya terbatas, tentu dia berpikir bagaimana negaranya tetap maju sehingga negaranya bisa berkelanjutan. Makanya di abad pertengahan, di abad 15-14 itu lahirlah namanya era kolonialisasi. Ya, negara-negara yang sudah maju sedikit tapi sumber daya terbatas, dia melakukan ekspansi dan kolonialisasi ke daerah-daerah termasuk ke negara kita, Nusantara kita yang bergantian ya, bangsa-bangsa Eropa itu untuk mengeruk sumber kekayaan alam kita yang itu jadikan menjadi sumber daya yang mereka rubah menjadi untuk keberlangsungan basis modal negara mereka masing-masing. Ya, kita lihat bagaimana Belanda Eropa saat ini begitu maju dan boleh dibilang hampir separuh itu dari uangnya dari Nusantara ini. Nah, tapi sekarang kalau kayak dulu Pak, kalau negara itu melakukan ekspansi dan kolonialisasi untuk menguasai negara, untuk mengambil sumber daya alamnya, itu kan mahal dan resikonya besar. Siapkan tentara, ngirim kapal, perang, bangun benteng, ya. Habis sudah dapat, ya oke, kalau bisa selamat. Kalau tahu-tahu tenggelam, dirampok, bajak laut, itu adalah gaya ekspansi dan kolonialisasi gaya lama. Dalam era modern makanya timbullah sebuah konsep neokolonisasi. Dia nggak perlu menginvasi sebuah negara lagi, dia nggak perlu mengirimkan militer untuk menguasai sebuah negara lagi, tapi dia cukup mengeluarkan sebuah sistem, mengembangkan, menyebarluaskan ideologinya. Makanya di dalam konsepsi pertahanan itu perang itu ada tiga, ada simetris, asimetris, dan hibrida. Ada perang secara fisik dan perang non fisik melalui perdagangan dan ekonomi. Nah, karena masing-masing negara itu mempunyai saling keterbatasan, tentu kompetisi ini terjadi. Makanya tidak sudah lazim terjadi ya, negara besar otomatis akan memakan negara-negara kecil. Nah, bayangkan Indonesia pada saat ini. Untuk bapak-bapak, saudara ketahui semua, dalam penelitian di National Trust of America, Indonesia ini kekayaan Papua saja itu bapak-bapak bisa menghidupi 100 tahun dunia, ya, kekayaan dari Papua saja. Kalau pernah lihat NGO itu pernah dikaji, bayangin hanya satu Papua saja itu bisa menghidupi 100 tahun dunia. Tahun 2022 hasil tambang nikel saja transaksinya itu 15.000 triliun, hanya nikel saja. Begitu dahsyatnya negara kita. Nah, di dalam ketika kenapa kemarin Pak Jokowi menandatangani Paris Agreement itu, untuk bapak-bapak juga kita tahu ini 3 krisis dunia 30 tahun ke depan itu, yaitu krisis energi, krisis air, dan krisis pangan. Indonesia itu punya semua. Bayangin negara yang begitu besar dengan berbagai sumber kekayaan alamnya ini, kalau tidak dikelola oleh seorang pemimpin yang kuat dan paham dengan apa yang kita bahas tadi, geopolitik, strategi, hancur negara kita. Ada sebuah analogi sederhana. Saya sampaikan dulu, Tanah Abang tahu Pak ya, Bang ya. Dulu kalau kita zaman-zaman preman dulu Pak, kalau kita ingin menguasai Tanah Abang itu kan kirim preman, bawa golok ya. Siapa yang menang? Dia yang menguasai parkir, betul nggak? Dia yang menguasai uang kebersihan. Itu gaya lama. Kalau sekarang orang untuk menguasai sebuah itu nggak perlu lagi kirim preman, cukup kirim infiltrasi 510 orang yang dilatih, dia buka toko, dia menyebarkan pengaruh, dia membuat organisasi yang dimana organisasi itu adalah terbentuk dari mereka sendiri, membuat peraturan, aturan yang dibuat dan disosialisasikan selesai. Atau istilah kerennya proksi, sistem proksi. Jadi nggak perlu pernah lagi bikin organisasi, misalnya ketuanya Pak Yusuf, sekarang Pak Dedi, tinggal bikin aturan. Lo yang bikin kebersihan ini, yang mensuplai keamanan ini, selesai. Nah, hebat nih Pak Soekarno, ini perlu kita masuk dalam tes aktif. Yang kita tadi saya sampaikan kepada Pak Yusuf itu, Trisakti sekarang sudah amanat konstitusi. Kita tahu apa visi negara kita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu bagaimana visi negara kita itu adalah menciptakan masyarakat yang merdeka, berdaulat, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selamat datang abang kita.
Boleh. Ini sehingga kita ini guru kita. Apa tadi? Negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita merdeka dulu, baru bisa berdaulat. Kita bersatu dulu, maka bisa merdeka. Habis itu berdaulat, kalau kita nggak berdaulat, nggak bersatu, nggak merdeka, tidak akan mungkin kita adil dan makmur, itu nggak. Ya apa bedanya dengan konsepsi Trisakti Pak Karno? Kalau kita nggak mandiri secara politik, kalau tidak mandiri secara ekonomi, kalau tidak berkebudayaan budaya, otomatis kita akan dijajah terus. Sebenarnya secara langsung roh dari pemuka undang-undang dasar itu sudah terinspirasi dan mungkin juga sudah teradopsi dari Trisakti Soekarno. Nah ini juga kita lihat bagaimana peran Pak Karno, Pak Soekarno menganggap perannya dalam perang geopolitik dan geostrategis. Kita ingat dengan istilah KTT Konferensi Asia Afrika. Ada lagi namanya gerakan nomblok. Bayangkan ketika dulu era perang dingin, barat dan timur, negara-negara berkembang yang baru merdeka, kita baru berapa, harus dipaksa ikut blok ini. Pak Karno mengeluarkan sebuah ide namanya gerakan nomblok bersama pemimpin dunia. Lebih 140 negara yang tergabung. Dan setelah itu biasanya secara sejarah selalu ada pembagian negara ini, kategori utara dan selatan. Selalu orang-orang kita ini adalah negara berkembang selalu terjajah oleh imperialisme. Makanya Soekarno membuat namanya Konferensi Asia Afrika yang di Bandung, sehingga lahir 18 Desember Bandung, yang sehingga negara-negara berkembang ini mempunyai posisi tawar, bargaining power untuk bisa memainkan peran untuk menghambat hegemoni para negara-negara yang super power. Nah, cuma akhir-akhir ini mana Pak peran negara kita Pak? Kita lihat, saya sering melihat tadi sengaja semua kesini saya lihat bagaimana menonton Pak Soekarno kita disambut di negara-negara luar, bagaimana disebut di Uni Soviet, bagaimana disebut di Amerika. Ini perang dunia begitu dilakukan. Nah, secara langsung Pak Soekarno sudah memainkan geopolitik dan strateginya bagaimana menyebarkan pengaruh Indonesia, sehingga tahun 60-an itu Indonesia disebut sebagai macan Asia. Dan cara militer kita adalah kekuatan terkuat di Asia, sehingga masalah Papua Barat nggak perlu perang kita. Jadi salah satu kelebihan peran geopolitik dan strategi Pak Karno yang dimainkan, ya, dengan hanya menyusun berjejer armada perang, akhirnya Belanda di bawah tekanan Amerika akhirnya menyerah dengan menyerahkan Papua Barat. Nah ini kalau tidak dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempunyai kapasitas, ya, dan yang paling penting juga adalah niat nasional dan patriotisme yang tinggi, ini tidak akan bisa dilakukan. Banyak pada kesempatan ini berbunyi sangat luar biasa Pak. Nah, dalam membangun geopolitik ini ada tiga. Ada geopolitik secara nasional, regional, dan global. Akan tetapi kemampuan geopolitik dan geostrategi sebuah negara secara lokal dan domestik kalau tidak disusun, tidak diperkuat oleh daerah-daerah masing-masing, itu namanya nonsens, karena kita ada terdiri dari 514 kabupaten kota. Dari fondasi kekuatan nasional geopolitik kita harus ditopang oleh kekuatan di daerah masing-masing. Dan saya yakin dengan ada muncul Pak Muhtar kembali maju di pilkada ini akan menjadi trigger bagaimana di daerah-daerah muncul Soekarno baru yang memang murni untuk mencintai dan mengintegrasikan perannya. Dan saya sempat tersentuh Pak dengan program-program Abang itu luar biasa. Kebetulan saya tidak orang umum pemerintahan. Ini Abang ini memang dari ya bagaimana menyentuh hal-hal yang semuanya memang tidak tersentuh itu Pak. Nah, sekarang terasa nggak bagaimana sulitnya kita berbuat dengan BPJS? Betul nggak? Nah, ternyata apa kita sudah menemukan solusinya dengan klinik di RW, ternyata nah mencegah ya berkat itu lebih baik daripada mati Pak. Ini semua akan berkuasa. Dan baru saat itu Pak ya. Nah, terus permasalahan kehidupan masyarakat kita sekarang adalah masalah ekonomi, betul nggak? Apa permodalan, betul nggak? Nah, abang kita juga sudah melahirkan terobosan yang bukan retorika lagi, langsung bagaimana di tingkat RW kita sudah punya koperasi dan bagaimana masyarakat ini diberdayakan ekonomi apakah dengan sumber pinjam atau ini luar biasa. Juga masalah pendidikan dari bang
Sebelum negara secara nasional memberikan bantuan gratis, Bekasi di bawah kepemimpinan Pak Muntar Muhammad sudah melakukan itu. Ini tiga hal ini, pendidikan, kesehatan, masalah ekonomi yang paling dasar ini dilakukan, bisa ini dilakukan, Indonesia ke depan akan luar biasa. Dan insya Allah akan kita mulai bersama di kota Bekasi ini. Betul? Betul? Mari ya! Bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat Allah. Nah, baik, kita kembali ke bicara masa perspektif geopolitik dan geostrategi tadi. Sebenarnya Indonesia mempunyai banyak kartu sebenarnya untuk memainkan geopolitik geostrategi. Nah, pertama dari secara kuantiti dulu kita bicara tentang masalah penduduk. Di Asia ini 2/3 itu adalah masyarakat Indonesia. Secara market bangsa kita itu sangat market yang besar. Ya. Cuman sayang masih menjadi sasaran, kita masih dalam salah selisih neraca ekspor impor kita masih jauh kalah. Nah, itu secara Bapak ASEAN. Nah, tentu ini menjadi PR dan catatan kita semua. Nah, makanya dari ketika kita bicara Trisakti, mungkin itu yang saya tertakut ngomong nih. Presiden kita dari PDIP sebelumnya. Nah, yang bagaimana seandainya Trisakti ini memang diimplementasikan sesungguh-sungguhnya, ini mohon maaf saya sampaikan apa ya, tak mungkin hutang kita sampai begini banyak. Tak mungkin banyak anak-anak ponakan kita di rumah yang masih pengangguran. Tak mungkin banyak saudara-saudara kita yang di pasar-pasar masih terjebak dengan rentenir-rentenir. Dan tak mungkin masih banyak generasi muda yang justru mencintai kebudayaan seperti drama Korea atau kebudayaan lain. Betul nggak? Berarti apa yang salah? Tapi apapun itu saya masih yakin Pak Mokhtar Lubis dalam sebuah bukunya, memang bangsa kita ini tergolong bangsa yang rapuh dan labil. Akan tetapi seburuk apapun, sehancur apapun, inilah negara kita semua. Tapi satu kata kunci dalam buku Mokhtar Lubis itu saya tangkap adalah kita mempunyai kearifan lokal, yaitu masyarakat patriotistik, masyarakat patron yang kalau ingin berubah lebih baik, sebenarnya ingin berubah lebih baik itu memang sangat tergantung kepada keteladanan pemimpinnya. Betul nggak? Ibarat kepala ikan, kalau ikan yang baik pasti semuanya akan baik sampai ke bawah. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah masyarakat pun juga akan lebih baik. Nah, ini yang kita harapkan, perubahan Indonesia ke depan yang lebih baik itu kita berdoa, kita berikhtiar, kita mulai dari menghantarkan Pak Mokhtar Muhammad untuk menjadi pemimpin Bekasi, untuk merubah dan menjadi prototipe kemajuan bangsa ini ke depan. Setuju? Mereka! Semangat dong. Nah, tadi beberapa program sudah disampaikan oleh Pak Mokhtar Muhammad, Pak Mokhtar, dan saya lihat itu semuanya hampir pasti terinspirasi sampai beliau menitikkan air mata tadi barangkali dengan kecintaan terhadap rakyat, karena salah satu ciri khas seorang Soekarno itu memang dekat dengan rakyat, di hati itu ada rakyat, penyambung lidah rakyat, dan semuanya untuk rakyat. Nah, sekarang bagaimana ke depan ini, mungkin bersama-sama kita mulai hari ini, bismillah malam ini, Pak Joni Campur, tanpa apa Bang, kalau dipanggil siapa pun kita siap untuk bersama-sama mengantarkan Pak Mokhtar Muhammad di depan. Makanya pada malam ini Bang Yusuf, saya sebenarnya lebih suka kita tanya jawab sebenarnya, karena saya takut mendarangi laut di bawah. Kan di sini saya lihat para senior saya agak grogi saya betul. Apalagi berbicara tentang kesaktian Soekarno, tentu abang-abang dan ibu-ibu di sini yang lebih paham tentang itu. Makanya tadi sisi depan sebagai prolog, saya mau buka bagaimana perspektif geopolitik strategi bangsa kita, negara kita. Kalau dulu di era Pak Karno itu peran Indonesia itu sangat luar biasa, memainkan peran internasional sehingga kita itu mempunyai posisi tawar yang kuat
kita menjadi rebutan, baik itu blok barat, blok timur, kita menjadi rebutan untuk seluruh negara di dunia. Ya, sampai kita juluki sebagai macan Asia, kekuatan militer kita terkuat, banyak sampai ideologi Soekarno pun kemana-mana di Arab pun sampai kita tahu ya bagaimana ada nama sampai juga pohon Pak Karno, Jalan Soekarno ada di Afrika, di Eropa juga ada, pikiran-pikirannya begitu mendunia. Dan tentu ini terus melanjutkan ini dan tentu kita berharap kita mulai dari negara kita dulu. Nah, mungkin ke depan kita lebih banyak diskusi aja Bang, itu sebagai pembuka dari saya. Jujur tadi saya sebenarnya di awal-awal agak sedikit ragu waktu ternyata di sini lebih garang lagi ternyata daripada yang saya lebih garang, lebih ganas lagi ya. Jadi gini, mungkin sedikit flashback ke belakang. Tahun 2020 kan kita di penjara 3 orang. Saya, Bang Jumurdia, dan saya Ganda Negola. Ketika itu kita mengkritisi tentang undang-undang Ciptaker, dan ternyata sekarang kita rasakan dampaknya ya. Bagaimana buruh kita termarginalkan, bagaimana tanah-tanah adat kita dirampas. Ini kalau ada Bung Karno nangis ini melihat kondisi bangsa kita. Tepatnya kita pera, tabungan pemerasan rakyat. Dan jadi saya sangat apresiasi Pak Muhtar, ini diskusi yang luar biasa. Saya sangka demokrasi itu udah mulai mati, ada ketakutan, ternyata di Bekasi ini diskusi itu masih hidup, jiwa-jiwa marhainis itu masih membara di sini, jiwa semangat Bung Karno itu masih sekarang. Saya sangat apresiasi dan saya akan dukung ini terus berlanjut Bang kita, karena negaranya akan sehat, karena melalui diskusi-diskusi lah kita bisa menyampaikan hasil dan memberikan kontribusi pikiran-pikiran kita kepada generasi-generasi ke depannya. Itu mungkin yang nggak sedikit terganjal dari tadi daripada saya apresiasi. Insya Allah kita akan dukung Pak Muhtar ke depan sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.